Bayangkan sebuah mesin cetak uang. Masukkan kerja keras, lalu keluarlah cuan tanpa henti. Pernahkah kamu berpikir, kenapa gaji yang kita dapatkan setiap bulan tidak membuat saldo jadi selangit? Padahal, banyak orang sukses seolah punya mesin sendiri untuk menghasilkan uang. Misalnya, kita kerja dari pagi sampai malam, tapi tetap kehabisan uang tiap akhir bulan. Disinilah investasi masuk. Ia bertindak sebagai mesin pelengkap kerja keras kita. Menurut Timothy Ronald, kekayaan sejati adalah memiliki mesin pencetak uang, bukan mesin fisik, melainkan bisnis atau aset yang terus menyelesaikan masalah orang lain dan menghasilkan keuntungan walau kita sedang tidur. Dengan berinvestasi, kita memanfaatkan konsep tersebut. Uang kita dialokasikan ke aset-aset yang bekerja untuk menumbuhkan kekayaan tanpa harus kita tukar waktu secara terus-menerus. Coba bayangkan, hidup tanpa investasi. Kita bekerja 30-40 tahun, menabung seadanya, dan saat pensiun, baru sadar tabungan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa mesin yang bekerja, kita terjebak dalam siklus kerja tanpa akhir. Inilah sebabnya investasi bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan untuk menciptakan aliran pendapatan yang mampu menopang kita bahkan ketika tenaga sudah tidak sekuat dulu. Uang tidak harus selalu bergerak lewat tangan kita. Ada dua cara utama mendapatkan penghasilan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Pendapatan aktif kita dapatkan dengan bertukar waktu dan tenaga, seperti gaji dari kerja kantoran atau berjualan. Jika kita berhenti bekerja, penghasilan juga ikut berhenti. Sebaliknya, pendapatan pasif adalah hasil dari aset yang kita kelola. Contohnya, bunga deposito atau dividen saham, di mana uang bekerja untukmu tanpa kita harus terus mengurusnya. Dengan kata lain, pendapatan pasif mengalir sendiri karena modal yang kita tanam memicu pertumbuhan lebih lanjut. Inilah konsep mesin uang terus berjalan. Kita melakukan upaya awal, seperti membeli saham atau properti, lalu aset itu otomatis menghasilkan uang tambahan. Semakin banyak sumber pendapatan pasif, semakin banyak mesin yang bekerja, dan lambat laun uang kita yang bekerja, bukan kita yang terus mengejar uang. Perbedaan fundamental ini sering luput dipahami banyak orang. Mereka mengira menabung sudah cukup, padahal tabungan hanya menyimpan nilai, tidak menumbuhkan nilai. Tabungan ibarat parkiran mobil, sedangkan investasi adalah mesin yang membuat kendaraan terus melaju. Saat kita membiarkan uang hanya diam, inflasi perlahan menggerogoti nilainya. Dengan membangun pendapatan pasif, kita mengubah uang menjadi pekerja yang aktif mencari cuan setiap hari. Di dunia investasi, ada beberapa mesin kekayaan utama yang bisa kamu manfaatkan. 1. Saham and reksadana. Membeli saham berarti ikut memiliki perusahaan. Keuntungannya bisa besar jika perusahaan berkembang, dan reksadana memberikan cara investasi saham dengan risiko lebih tersebar. Cocok untuk yang siap naik turun pasar karena imbal hasilnya cenderung tinggi. 2. Properti. Membeli rumah, apartemen, atau ruko. Meski butuh modal besar, properti relatif stabil dan bisa disewakan sebagai sumber penghasilan pasif. Selain pendapatan sewa, harga properti juga cenderung naik dari waktu ke waktu. 3. Bisnis atau usaha. Membangun usaha sendiri, misalnya toko online atau kafe. Disinilah kamu benar-benar menciptakan mesin, karena usahamu dapat terus berjalan menghasilkan profit. Risiko bisnis paling tinggi, tapi potensi untungnya juga besar. Setiap keuntungan yang didapat jika diinvestasikan kembali akan memperbesar skala mesin itu. 4. Aset digital. Contohnya cryptocurrency, NFT, atau aset kripto lainnya. Ini adalah jenis aset yang relatif baru dan volatil. Potensinya tinggi tapi risikonya besar. Pergerakannya cepat sekali. Kalau kamu berani, pelajari betul. Karena selain potensi cuan, jenis ini juga sering dijadikan lahan penipuan. Intinya, jangan taruh semua telur di keranjang yang sama. Diversifikasi portofolio sangat penting, menyebar investasi ke berbagai jenis aset
membuat kerugian di satu bidang bisa ditutupi oleh keuntungan bidang lain. Misalnya, jika pasar saham sedang turun, investasi di properti atau reksadana pasar uang mungkin masih memberi imbal hasil positif. Dengan begitu, mesin-mesin kekayaan yang berbeda dapat bekerja sama menjaga stabilitas dan pertumbuhan kekayaan kamu. Dalam memilih mesin kekayaan ini, penting untuk menimbang kebutuhan pribadi dan tujuan jangka panjang. Tidak semua orang cocok dengan saham yang naik turun. Begitu pula, tidak semua orang punya modal besar untuk masuk properti. Kuncinya ada pada kombinasi. Punya aset yang likuid seperti reksadana, aset jangka panjang seperti properti, dan sedikit ruang untuk mencoba hal baru seperti aset digital. Dengan keseimbangan ini, mesin kekayaanmu akan lebih kokoh menghadapi badai ekonomi. Mulai dari langkah kecil, misalnya menabung atau investasi Rp500.000 per bulan, bisa sangat berdampak dalam jangka panjang. Kunci utamanya adalah rutin dan konsisten. Lalu, manfaatkan bunga majemuk, compound interest. Ini efek di mana keuntungan dari investasi ikut diinvestasikan lagi, sehingga uangmu tumbuh makin cepat seiring waktu. Sebagai contoh sederhana, jika kamu menyimpan uang di reksadana dengan imbal 10% per tahun, keuntunganmu tidak hanya 10% dari modal semula, tapi 10% dari modal awal, plus semua keuntungan yang sudah terakumulasi. Seiring berjalannya waktu, perbedaan ini makin terasa besar. 1. Investasi rutin. Sisihkan sebagian penghasilan secara teratur, misalnya Rp500.000 setiap bulan. Semakin dini kamu mulai, semakin lama uangmu bekerja. 2. Manfaatkan bunga majemuk. Pastikan menaruh uang di instrumen yang memberi imbal yang kompetitif, saham, reksadana, sehingga bunga yang kamu dapat diinvestasikan kembali dan melipat gandakan hasil. 3. Kesabaran jangka panjang. Anggap investasi seperti maraton, bukan lomba cepat. Fluktuasi pasar itu normal. Tapi yang menang adalah yang tahan banting dan tak panik saat pasar turun. 4. Strategi. Sesuai profil risiko. Kenali dirimu, apakah kamu orang yang berani mengambil risiko, agresif, atau lebih nyaman yang aman, konservatif. Sesuaikan pilihan investasi dengan toleransi risikomu supaya nyaman menjalankan rencana. Dengan cara-cara ini, meski dengan modal kecil sekalipun, seiring waktu dan disiplin, mesin kekayaan yang kamu bangun bisa bertumbuh signifikan. Kuncinya adalah memulai sekarang, lalu biarkan waktu dan reinvestasi yang bekerja. Banyak orang menunda memulai karena merasa modal terlalu kecil, padahal justru waktu lebih penting daripada jumlah awal. Seseorang yang mulai dengan Rp500.000 di usia 20 tahun bisa mengalahkan hasil orang yang mulai dengan Rp5 juta di usia 30, berkat efek compounding. Jadi, jangan tunggu kaya dulu baru investasi, tapi investasilah supaya bisa kaya di masa depan. Investasi memang menjanjikan, tapi juga penuh risiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya penipuan investasi. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mencatat kerugian warga akibat penipuan finansial digital mencapai Rp4,6 triliun hingga Agustus 2025. Jadi, selalu cek izin resmi sebelum menaruh uang dan ingat janji hasil instan biasanya jebakan. 1. Waspada investasi bodong. Hindari tawaran yang terdengar terlalu bagus dan mendesak. Investasi legal tak pernah menjanjikan keuntungan selangit dalam waktu singkat. 2. Hindari FOMO and YOLO. FOMO, Fear of Missing Out, membuat kita terhipnotis tren investasi tanpa penelitian. Banyak Gen Z terjebak layanan pay later atau pinjaman online ilegal karena terpengaruh gaya hidup YOLO. Ingat, menabung dan berinvestasi adalah proses panjang. Hindari keputusan terburu-buru karena takut ketinggalan. 3. Mindset jangka panjang. Pikirkan tujuan keuangan masa depanmu, misalnya dana pensiun atau beli rumah. Sikap sabar dan disiplin akan membawa hasil. Berinvestasilah dengan kepala dingin. Jangan biarkan emosi atau tekanan sosial mengendalikan keputusan finansialmu. Penting juga untuk terus memperkaya literasi keuangan.
Dengan pengetahuan yang baik, kita bisa memilih investasi yang tepat dan menolak tawaran mencurigakan. Ingat bahwa kerugian paling besar sering terjadi jika kita tidak paham apa yang kita lakukan. Jadi, selalu belajar, tanya ahli, atau baca sumber terpercaya sebelum memutuskan menanam uang. Mindset yang sehat dalam investasi berarti memahami bahwa rugi sesekali bukan akhir dunia. Justru kegagalan kecil di awal bisa jadi guru berharga untuk keputusan lebih baik ke depan. Investor sukses bukanlah mereka yang tidak pernah rugi, melainkan yang mampu belajar dari kerugian dan tetap konsisten di jalur jangka panjang. Singkatnya, investasi adalah cara cerdas untuk membuat uangmu bekerja sendiri dan membentuk kekayaan berkelanjutan. Mulai dari langkah sederhana, misalnya menabung atau beli reksadana dengan dana kecil, lalu konsistenlah. Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama uangmu dibiarkan tumbuh, semakin besar hasilnya. Jadi, apakah kamu sudah siap membangun mesin kekayaanmu sendiri? Mulailah hari ini, sekecil apapun usahamu. Siapa tahu, satu hari nanti kamu tersenyum melihat bagaimana mesin itu mengantarkanmu pada kebebasan finansial. Ingatlah bahwa setiap orang punya titik awal berbeda, tapi yang membedakan hasil akhirnya adalah konsistensi. Jangan minder jika hanya bisa mulai kecil, karena perjalanan 1.000 langkah selalu dimulai dari satu langkah pertama. Investasi adalah maraton panjang yang mengantar kita menuju kemandirian, bukan lomba cepat yang harus dimenangkan sekarang juga.